Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling PAI Prodi PAI semester 3 bersama saya Lahana Harahap. Adapun materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. B. Model-model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. C. Prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. D. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Dan E. Teknik-teknik model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pembelajaran berbasis bimbingan, sebuah analisa atau kajian model-model pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengembangan individu. Dalam dunia pendidikan, tidak terlepas dari peran guru dalam mengajar di kelas. Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk memahami setiap kebutuhan siswa yang dibutuhkan dalam tahap perkembangannya. Maka tak heran, seorang guru harus mempunyai latar belakang pemahaman peserta didik sebelum terjun dalam dunia pendidikan yang sebenarnya. Memahami setiap peserta didik sangat perlu dilakukan, karena setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda, masalah yang berbeda, sehingga membutuhkan solusi yang berbeda pula. Di zaman modern ini, dipandang sangat kuno jika dalam pembelajaran di kelas, guru hanya masih menggunakan metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Hal tersebut dikatakan kuno karena sejak lama metode itu sudah digunakan dalam dunia pendidikan. Sehingga bergesernya paradigma yang menuntut siswa lebih aktif dibandingkan gurunya, maka tak heran banyak inovasi dalam model dan metode pembelajaran yang bisa digunakan guru dalam mengajar. Salah satunya adalah model pembelajaran yang berbasis bimbingan. Konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Konsep pembelajaran Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pembelajaran juga merupakan upaya yang dilakukan pendidik agar peserta didik belajar atau membelajarkan diri. Belajar yang dimaksud adalah proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman. Perubahan di sini sebagai hasil pembelajaran yang bersifat positif dan normatif. Pembelajaran berbasis bimbingan itu sangatlah penting untuk diterapkan karena pembelajaran yang baik tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja, akan tetapi dapat menghasilkan sebuah output berupa lahirnya perubahan perilaku siswa atau peserta didik yang positif dan normatif. B. Konsep bimbingan. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance, berasal dari akar kata guide, yang secara luas bermakna mengarahkan, to direct, memandu, to pilot, mengelola, to manage, menyampaikan, to describe, mendorong, to motivate, membantu mewujudkan, having to create, memberi, to give, bersungguh-sungguh, to commit.
Bimbingan adalah suatu proses berkesinambungan sebagai upaya membantu untuk memfasilitasi individu agar berkembang secara optimal. Perkembangan optimal yang dimaksud adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi individu dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar. Perkembangan optimal merupakan kondisi dinamik di mana individu mampu mengenal dan memahami diri, berani menerima kenyataan diri, serta subjektif, mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan sistem nilai, dan melakukan pilihan serta mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri. Model-model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran. Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Di antara model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling yaitu 1. Kooperatif atau yang disebut dengan cooperative learning, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi. Karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing individu. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif. Setiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa heterogen, ya, kemampuannya gender maupun karakter. Ya, ada kontrol dan fasilitasi dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi mengenai tugas yang diberikan. Yang kedua, contextual learning, ya, atau CTL, yaitu pembelajaran, ya, merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Tugas guru pada modal pembelajaran kontekstual ini adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa dan peranan guru.
Yang ketiga, pembelajaran langsung atau DL, direct learning, ya, yaitu pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Ya, prosedurnya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau expository, ya, ceramah bervariasi. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis masalah, PBL, ya, problem based learning, yaitu suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Tugas guru di sekolah tidak hanya mengajar, ya. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Ia harus membuat perencanaan pengajaran yang sistematis untuk setiap pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian dari rencana itu, ia melaksanakan pengajaran dan membuat evaluasi dari proses dan hasil pengajaran yang dilaksanakan. Di dalam pelaksanaannya, guru tidak hanya memberikan pengajaran, akan tetapi guru juga harus memberikan bimbingan kepada siswanya agar mereka mencapai perkembangan yang sesuai dengan kemampuannya. Berikut ini ada beberapa jenis bimbingan yang harus diketahui oleh guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing, ya, yaitu proses membantu individu, ya. Kemudian bertitik tolak pada individu yang dibimbing. Kemudian didasarkan pada pemahaman atas keragaman individu yang dibimbing. Ya, pada batas tertentu perlu ada referral. Kemudian dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu. Diselenggarakan secara luas dan fleksibel, ya, sejalan dengan visi dan misi lembaga. Kemudian dikelola oleh orang yang memiliki keahlian di bidang bimbingan dan harus ada sistem evaluasi yang digunakan. Nah, kemudian ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pada pembelajaran berbasis bimbingan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Diperuntukkan bagi semua peserta didik dalam arti kata merupakan suatu kinerja yang berorientasi sepenuhnya terhadap kebutuhan individual peserta didik. Kemudian, ya, sangat memperhatikan keamanan psikologis peserta didik, ya, baik dalam proses pembelajaran ataupun di saat prosesi istirahat. Kemudian, memperlakukan peserta didik sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. Kemudian keempat, ya, pemberian reward, ya, untuk semua prestasi peserta didik, baik itu prestasi yang besar maupun kecil. Contohnya, di saat ada murid yang tiba-tiba bisa menjawab pertanyaan, gurunya langsung, ya, di sana, ya, diberilah reward atau pujian paling tidak, ya. Tujuannya adalah agar murid mampu secara komprehensif mengendalikan emosi semangatnya agar tetap stabil dan tidak menurun. Ya, karena terbukti di saat seseorang dipuji atas kebiasaannya, maka, ya, gelora semangat akan muncul secara menggebu.
Maka dari itu, ya, hal inilah yang harus dimanfaatkan untuk pembimbingan anak. Yang kelima, menghindari hukuman fisik agar tidak terjadi cacat mental dini, ya, dalam dunia pendidikan. Di saat orang disentuh fisiknya, tidak akan lebih baik daripada, ya, menyentuh secara psikologis atau mental. Yang keenam, demokratis, ya, bahwa di setiap pembelajaran yang berbau membimbing, ya, wajib mendengarkan suara peserta didik terlebih dahulu agar terjadi komunikasi yang baik dan mendapat pencerahan, ya, pemecahan masalah yang mendalam dan runut. Kemudian ketujuh, terarah ke pengembangan segenap aspek perkembangan anak serta menyeluruh dan optimal. Baik, selanjutnya kita lihat teknik-teknik model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Yang pertama, teknik konseling. Konseling merupakan bantuan yang bersifat, ya, terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Konseling dilaksanakan melalui wawancara, ya, secara langsung dengan individu. Ya. Konseling ditujukan kepada individu yang normal, bukan yang mengalami kesulitan jiwa, melainkan ia hanya mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dalam konseling terdapat hubungan yang akrab dan dinamis. Individu merasa diterima dan dimengerti oleh konselor. Dalam hubungan tersebut, konselor menerima individu secara pribadi dan tidak memberikan penilaian. Individu atau konseli merasakan ada orang yang mengerti masalah pribadinya, mau mendengarkan keluhan dan curahan perasaannya. Dalam konseling, ya, berisi proses belajar yang ditujukan agar konseli atau individu dapat mengenali diri, menerima, mengarahkan, dan menyesuaikan diri secara realistis dalam kehidupannya, ya, di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam konseling tercipta hubungan pribadi yang unik dan khas. Ya, dengan hubungan tersebut, individu diarahkan dapat membuat keputusan, pemilihan, dan rencana yang bijaksana, serta dapat berkembang dan berperan lebih baik di lingkungannya. Konseling membantu individu agar lebih baik dari dirinya sendiri, mampu mengeksplorasi dan memimpin diri sendiri, ya, serta menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Proses konseling lebih bersifat emosional, ya, diarahkan pada perubahan sikap. Kemudian teknik yang kedua adalah nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor atau pembimbing. Pemberian nasihat hendaknya, ya, memperhatikan hal berikut. Satu, harus berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh klien, ya. Kemudian diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian, ya, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh individu, ya, disertai kemungkinan keberhasilan dan juga kegagalan. Berikutnya adalah penentuan keputusan diserahkan kepada individu, ya, konseli. Alternatif mana yang akan diambil, ya. Dan hendaknya individu atau konseli mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Teknik berikutnya yang ketiga, bimbingan kelompok. Ya. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok, ya, baik kelompok kecil, sedang maupun besar. Bimbingan kelompok ini dapat berupa penyampaian informasi, ya, ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Jadi, pemberian informasi dalam bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas,
serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, ya, penyesuaian diri serta pengembangan diri. Jadi pemberian informasi banyak menggunakan alat-alat dan media pendidikan, ya, seperti proyektor, audio, ya. Kadang-kadang konselor mendatangkan ahli tertentu untuk memberikan ceramah atau informasi tentang hal-hal tertentu. Pada umumnya, aktivitas kelompok menggunakan prinsip dan proses dinamika kelompok seperti dalam kegiatan diskusi, sosiodrama, bermain peran, simulasi, dan lainnya. Bimbingan melalui aktivitas kelompok lebih efektif karena selain peran individu yang lebih aktif, juga memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran, pengalaman, rencana, dan penyelesaian masalah. Nah, teknik yang keempat adalah konseling kelompok, ya. Beda dengan bimbingan kelompok. Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok merupakan, ya, sifat pencegahan dalam arti bahwa individu yang bersangkutan mempunyai kemampuan normal atau berfungsi secara wajar dalam masyarakat, tetapi memiliki beberapa kelemahan dalam kehidupannya, ya, sehingga ya agak mengganggu kelancaran berkomunikasi dengan orang lain. Jadi konseling kelompok bersifat memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, ya, dalam arti memberikan kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah sikap dan perilakunya selaras dengan tuntutan lingkungannya. Jadi konseling kelompok merupakan proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, serta melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti permisif, ya, orientasi pada kenyataan, ya, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan dengan hangat, saling pengertian, saling menerima dan mendukung. Fungsi-fungsi terapi itu diciptakan dan dikembangkan dalam suatu kelompok kecil, ya, melalui cara saling mempedulikan di antara para peserta konseling kelompok. Individu dalam konseling kelompok pada dasarnya adalah individu normal yang memiliki berbagai kepedulian dan kemampuan, serta persoalan yang dihadapi bukanlah gangguan kejiwaan yang tergolong sakit, hanya saja kekeliruan dalam penyesuaian diri. Individu dalam konseling kelompok menggunakan interaksi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu, untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku yang kurang tepat. Baik, demikian ya pembahasan kita, ya, kali ini mengenai pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Semoga ada manfaatnya, ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.